Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Al-Mu'minun ayat 5. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Yang artinya, orang-orang mukmin yang beruntung itu memiliki sifat, yakni orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan, di dalam ayat di atas Allah menegaskan kepada hambanya tentang hubungan seksual yang diperbolehkan, yaitu melalui pernikahan atau hamba sahaya yang dimiliki. Bahwasanya ayat ini merupakan ayat yang menjadi tanda-tanda orang mukmin yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Orang mukmin yang beruntung itu siapa? Yakni mereka yang menjaga kemaluan mereka kecuali pada perkara yang diperbolehkan, yakni pada istri dan pada hamba sahaya. Oleh sebab itu, ketika ada orang berusaha untuk memenuhi syahwatnya di luar dua hal ini, menurut Imam Asy-Syafi'i tidak diperkenankan atau hukumnya haram. Satu contoh dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, kalau ada orang onani bagaimana? Artinya dia memenuhi syahwat dengan tanpa istri dan tanpa hamba sahaya. Itu hukumnya haram, kecuali kalau nanti melalui bantuan istrinya, itu secara hukum tidak apa-apa. Karena di dalam syariat itu masalah tentang keturunan ini betul-betul dimuliakan. Yang namanya nasal atau keturunan itu betul-betul dijaga. Sampai salah satu maqasidus syariat, tujuan daripada syariat itu salah satunya hifdun nasl, menjaga keturunan. Maka seseorang dia tidak boleh melakukan atau memenuhi syahwatnya kepada yang bukan halal atau kepada yang bukan istrinya. Satu contoh, zina. Naudzubillahi min dzalik. Rasulullah beliau menyampaikan bahwasanya dosa yang paling besar, ma min dambin ba'da syirki a'damu indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahmin la yahillu lahu.
Dosa terbesar di sisi Allah setelah syirik itu ketika seseorang meletakkan spermanya kepada rahim yang tidak halal bagi dia. Artinya ini level kedua, dosa terbesar itu syirik. Di bawah syirik ketika seseorang dia melakukan atau menempatkan spermanya kepada rahim yang tidak halal atau zina. Cuma kadang orang ketika melakukan dosa karena dia itu didorong oleh syahwat nafsu, kadang dia itu nggak ngerti yang dilakukan itu salah. Maka disinilah peran dakwah itu penting. Satu contoh, dulu ada seorang sahabat pemuda. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, mohon maaf, saya boleh nggak izin untuk melakukan zina? Langsung terus terang, Pak, nggak sembunyi-sembunyi. Datang kepada Nabi terus terang minta izin untuk melakukan zina karena sudah nggak kuat. Ketika melihat hal itu, para sahabat seketika langsung bangkit mau memarahi, bahkan ada yang mau menyakiti karena kurang ajar di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Rasulullah karena beliau orang yang sangat bijak dan sangat penyayang, maka Rasulullah menyampaikan, mah, jangan. Suruh dia mendekat ke sini. Maka laki-laki itu disuruh mendekat, kemudian disuruh duduk, kamu duduk di sini. Setelah duduk dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah itu berkata, atuhibbuhu li ummika, kamu mau enggak atau kamu senang apa tidak kalau kamu zina dengan ibu kamu? Maka dia langsung sumpah, demi Allah Nabi, saya enggak akan mau melakukannya. Saya akan betul-betul menjauhi hal itu. Ya seperti itu pula yang dilakukan manusia ketika kamu zina dengan ibu mereka. Kemudian Nabi berkata lagi, kalau kamu zina dengan anak kamu sendiri, atuhibbuhu li banatika, kalau kamu zina dengan putri kamu sendiri, kamu mau enggak? Demi Allah Nabi, saya tidak akan mau. Ya seperti itu pula manusia tidak akan pernah mau ketika kamu zina dengan putri mereka. Kalau kamu zina dengan saudari kamu, mau apa enggak? Nabi memberikan contoh-contoh saudari, bibi, putri, ibu, seterusnya. Seketika langsung pemuda tadi itu mengetahui yang dilakukannya betul-betul jelek. Tadinya dia nggak memikirkan hal itu, tapi melalui dakwah Rasulullah yang sangat bijak ini disadarkan secara pelan-pelan bahwa yang kamu lakukan itu sangat jelek dan tidak akan ada seorang pun yang membenarkannya. Setelah itu akhirnya dia bersumpah, Nabi, saya bersumpah saya tidak akan melakukan itu lagi. Karena memang orang itu kadang dia tahu itu salah, tapi kalau tidak disadarkan seperti ini untuk berhenti ya sulit. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa dalam kaitan zina itu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian semua mendekati zina, karena zina itu merupakan jalan yang jelek, jalan yang paling kotor. Bahasanya itu bukan jangan kamu melakukan, tapi jangan kamu mendekati. Artinya kalau mendekat saja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Itu bahasa Al-Quran. Kalau mendekat saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Di dalam kitab Tangkihul Qaul, salah satu kitab mau'idoh berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah, di sana itu bahkan ada satu keterangan hadis, orang kalau dia zina kemudian punya anak, anaknya itu akan zina lagi nanti akan zina lagi sampai 7 turunan itu. Kenapa? Saking besarnya dosa menempatkan sperma pada yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga melalui kajian yang singkat ini
kita semuanya, keluarga kita semuanya, keturunan kita semuanya semoga oleh Allah dijaga dari hal-hal seperti itu. Semoga kita semuanya, anak-anak kita, keturunan kita oleh Allah dijadikan keluarga yang baik, keluarga yang solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.